Halo, kembali bersama saya Johannes Malau. Pada video ini kita akan membuat portofolio sederhana. Apa itu website portofolio? Website portofolio itu ialah website yang menyediakan atau memberikan atau menampilkan informasi mengenai data diri kita. Jadi sebagai sebuah portofolio, tapi dalam bentuk web. Nah, kita akan membuat website portofolio tentunya dengan bantuan dari bahasa markup HTML dan CSS. Oke, langsung saja ya. Ya, jadi hal yang pertama yang perlu teman-teman siapkan ialah gambar ya, minimal dua. Minimal dua gambar saja sudah cukup. Bebas gambarnya, mau bentuk portrait atau bentuk eh, apa ya kayak landscape ya. Bisa bentuk portrait, bisa bentuk landscape, bebas. Yang penting minimal dua gambar ya. Minimal dua gambar. Nah, eh, di gambar yang pertama teman-teman bisa membuat namanya icon ya. Jadi gambar icon ini nantinya akan menjadi web, icon web ketika dibuka di browser seperti ini. Bayangkan ini browser, maka inilah gambar icon. Jadi seperti ini. Nah, misalnya ini saya sedang membuka Canva ya. Tahu ini misalnya, ini adalah Canva. Nah, gambar ikonnya yang mana? Gambar ikonnya ialah yang ini, yang gambar C ini, yang kecil ini. Jadi kita perlu gambar icon ya. Dan satunya lagi dibuat hero. Gambar hero ini akan menjadi hero image atau gambar utama di website kita nanti. Oke, langsung saja ya. Kebetulan saya sudah mengerjakannya. Pertama kita membuat dulu ya file HTML, di mana file HTML kita simpan dengan nama index ya. Index.html. Jadi ini strukturnya ya. Strukturnya ini teman-teman pasti harus tahu. Doctype HTML, HTML lang ID ini sebenarnya tidak patokan ya. Ini dihilangkan juga tidak masalah. Kemudian head, ada head. Nah, ini meta char set ini maksudnya adalah karakter-karakter yang akan ditampilkan dalam website nanti. Ini untuk tampilan versi Android atau iOS ya, dia akan menyesuaikan dengan ukuran device ya, atau device width ya. Nah, title-nya teman-teman bisa buat My Portfolio. Nah, ini dia tadi yang saya bilang, kita akan membuat gambar icon. Jadi, link rel sama dengan dalam tanda kutip icon. Maksudnya ialah eh, kita akan menghubungkan gambar icon.jpg ini menjadi gambar icon di website nanti. Lalu ini link rel style sheet ya untuk menghubungkan file CSS-nya. Yang ini dia file CSS-nya. Oke, tapi kita ke HTML dulu. Tutup head, lalu kita masuk ke body. Nah, kalau programmer biasanya dia tidak akan mengerjakan keseluruhan itu dalam satu ya, satu kumpulan katakanlah bahasa HTML itu menyatu gitu, tidak ya. Nah, biasanya programmer itu membagi-bagi. Nah, dia contoh seperti saya membagi ada kontainer, bagian menu, bagian link, dan bagian isi, lalu nah, habis ya. Bagaimana cara saya membaginya? Yaitu menggunakan div. Ya. Kita gunakan tag div ya. Div, ada div, bahkan di dalam div pun ada lagi div. Ya. Di dalam div ada div. Div class sama dengan container. Kenapa kita harus membuat class? Supaya memudahkan dalam pembuatan CSS. Jadi kalau kita membuat class, maka di CSS itu kita buat titik ya. Titik itu di CSS sama dengan class di HTML. Class di HTML ini. Class di HTML, kalau di CSS itu kalau kita ingin membuat sel, kita harus beri titik ya. Titik baru nama kelasnya. Titik diikuti nama kelas tanpa spasi. Itu dia. Nah, ini dia div class container. Itu untuk membuat kontainernya ya. Nanti untuk memudahkan pengaturan dalam CSS. Lalu bagian menu, div class menu. Lalu img src icon.jpg, nanti kita akan membuat foto icon ya. Seperti kalau ada website, ada sidebarnya, kalau diklik muncul dia foto kita, lalu beberapa menu-menu lain. Width ya, width ini untuk membuat ukuran gambarnya jadi sesuai yang kita inginkan. Di sini kita buat ukurannya 70 pixel. Kemudian untuk bagian link ada div lagi ya, div kelas sama dengan link.
Nah, nanti ini kita akan membuat kayak seperti link ya, hyperlink. Href itu hyperlink. Jadi ketika nanti ada tulisan about, kalau kita klik, maka dia akan menuju ke tautan yang kita buat. Nah, di sini kenapa kita buat pagar about, pagar project, pagar contact. Nah, nanti kita akan bagi bagian isinya itu ada about, ada project, ada contact ya. Nah, kenapa kita buat ini crash tanda pagar? Karena kita menggunakan ID ya. Jadi ada dua ini teman-teman, selektor dalam HTML dan CSS. Ada kelas, ada ID. Yang membedakannya kalau kelas, maka di CSS-nya dia titik lalu diikuti nama kelas. Kalau dia ID, di CSS-nya dia menggunakan crash atau pagar diikuti oleh nama ID-nya tanpa spasi. Nah, inilah dia. Jadi ketika nanti kita klik tombol about, nanti dia akan menuju ke yang bagian about. Kalau diklik project, maka dia akan menuju ke bagian project. Kalau diklik contact, dia akan menuju ke bagian contact ya. Tutup div. Jadi setiap membuka tag harus ditutup juga dengan tag. Jadi tag div ditutup dengan tag div. Nah, tutup tag div ini untuk yang ini, sedangkan tutup div yang ini untuk div kelas ini. Lalu bagian isi ya. Bagian isi kita buat div kelas sama dengan isi. Nah, ini dia img src hero png. Kita akan membuat gambar PNG ya. Gambar PNG atau bebas sebenarnya untuk gambar utama atau hero page. Nah, ini ada ID yang saya bilang tadi ya, sama dengan kelas juga. Pre ini untuk menampilkan ini ya. Dia akan menampilkan, dia tidak akan menyatu dia karena pre ya. Kalau dibuat P mungkin dia menyatu, tapi kita buat pre ya. Mungkin teman-teman kalau bingung bisa tanya di ChatGPT ya. Misalnya apa fungsi tag pre? Nah, ini dia. Jadi tag pre itu dalam HTML digunakan untuk menampilkan teks yang telah diformat sebelumnya. Ini berarti bahwa teks yang ditempatkan di dalam tag pre akan ditampilkan dengan spasi, tab, dan baris baru yang sama persis seperti yang ditulis dalam kode HTML. Ini berguna ketika Anda ingin menampilkan kode sumber, puisi, atau teks lain yang memerlukan format khusus. Inilah dia tag pre. Jadi fungsinya itu ya untuk menampilkan teks yang telah diformat sebelumnya. Itulah fungsi dari tag pre ya. Jangan lupa ditutup dengan tutup tag pre. Lalu kita buat judul ya, judul besar atau heading 1, project, dan kita buat ID project. Lalu buat ya sebuah kalimat di bawah judul besar tadi, project yang saya kerjakan antara lain. Nah, ini all atau ordered list ya. Kita akan membuat penomoran. Dia dimulai dari angka 1, dan setiap ordered list itu harus ada tag list ya. Tag ini list masuknya. Jadi tag all atau order list lalu li, nanti tampilan website itu jadi 1, lalu yang ini jadi 2 gitu. Lalu tutup tag all. Kita buat lagi judul besar yang baru. Tadi judul besar yang pertama, ini judul besar yang kedua, contact. Jadi contact ini ya untuk kita buat ID-nya juga ya, contact. Nah, jadi ada 3 bagian utama lah dalam kelas isi ya, atau bagian isi. About, project, dan contact. Di sini kita buat dengan paragraf ya, tag P, sama seperti yang tadi. Nah, lalu kita buat form ya, form. Dimana ada email, lalu ada inputan ya. Input type sama dengan email. Kenapa? Karena ketika kita buat input type sama dengan email ini, ketika ada pengguna yang ingin masuk ya, ingin masukkan email, dengan sendirinya kotak inputan email ini akan mengkoreksi jika email yang dimasukkan itu salah. Contohnya tidak ada tanda @ ya. Dia nanti akan mengkoreksi sendiri. Akan bilang please fill true ya, isi dengan benar. Itulah input type email. BR ini untuk membuat baris baru ya, tag BR. Lalu komentar. Nah, kita buat
text area. Ya, text area itu seperti kotak untuk menunjukkan teks dengan lebar ya dibilang lebarnya 10, panjangnya 40. Lebar atau row 10 dan panjang atau columns-nya 40. Dan jangan lupa ditutup. Tutup text area. Buat baris baru, ketik BR, kita buat 2 button ya. 1 button untuk simpan, type-nya submit, 1 button untuk batal, kita buat IP button atau button type-nya reset. Lalu tutup form, jangan lupa tutup div ya. Inilah fungsi garis-garis ini untuk membantu kita apakah ada tag yang belum ditutup atau tidak. Tutup ini, div-nya kan tutupnya yang ini. Lalu body, tutup body, lalu tutup HTML. Nah, kita tadi sudah buat link untuk menghubungkan HTML ini dengan CSS. Sekarang kita akan buat CSS-nya. Untuk apa? Untuk mengatur tampilannya sehingga enak dipandang mata. Titik 2 root ini ya, titik 2 root ini untuk keseluruhan tampilan website itu. Jadi kita buat scroll behavior. Jadi ketika di scroll, dia smooth ya. Smooth, berarti halus perpindahan. Kemudian body ya. Di body kita pilih background color blue, margin 0, padding 0. Lalu ini titik kontainer ya, untuk membuat settingan di kelas kontainer tadi, yaitu background colornya yellow, paddingnya 10 pixel, dan display flex. Ini teman-teman bisa cari di ChatGPT ya, fungsinya, misalnya fungsi display flex itu apa. Kalau teman-teman ingin cepat dari ChatGPT atau ingin ya sembari menonton video saya sebelumnya juga bisa ya. Di video saya sebelumnya juga sudah saya jelaskan apa-apa saja fungsi. Lalu kita masuk ke kelas menu ya, kelas menu. Di titik menu kita buat settingan background color red, width 15%, height-nya 100, VH. Jadi ukurannya ada banyak sebenarnya, ada pixel, ada PT, ada juga VH ya. Padding top 10 pixel, text align center. Nah, ini ada titik menu IMG. Apa maksud ini? Pada kelas menu untuk objek IMG. Jadi pada kelas menu, coba kita buka kelas menu. Ini dia, ini kelas menu yang ini ya. Kelas menu, teman-teman bisa lihat kursor saya ya. Kelas menu yang ini IMG, yang ini IMG. Nah, kita setting border radius 50% dan border 5 pixel dot dengan warna cyan. Kemudian ada ini, kelas link A. Kita lihat dulu, kelas link A. Apa ada kelas link? Titik link A. Kita lihat. Titik link A. Oh ya, ini dia untuk membuat ini. Menu ya. Link ini dia. Menu-menu tadi, about, project, contact. Nah, ini dia kelas link. Jadi kita ingin mengedit yang di sini ya, atau men-style yang kelas link ini ya, yang saya blok ini. Nah, ini dia. Text decoration-nya non, tidak ada ya. Menghilangkan teks-teks dekorasi. Color-nya white, display block, margin 30 pixel, 0 pixel. Artinya atas bawah 30 pixel, kiri kanan 0 pixel. Itu artinya. Nah, ini ya dot link ya, kelas link A hover ini buat seperti apa dia, kayak animasi ya. Jadi ketika mouse atau pointer mendekat ke menu itu dia membesar gitu. Jadi seperti ada animasi. Text decoration underline, color yellow, font size 105 pixel. Nanti dia akan membesar menjadi ukuran 105 pixel. Nah, kemudian kelas isi. Yang mana kelas isi? Ya ini dia. Jadi kita akan mendesain kelas isi. Itu dari sini dia. Kelas isinya kita akan desain. Marginnya 0 pixel 8%. Atas bawah 0, kiri kanan 8%. Lalu kelas isi IMG. Pada kelas isi IMG, kita ingin men-style IMG hero.png. Mana kita akan style width atau ukurannya 400 pixel. Namanya gambar utama, jadi dia harus besar. Bagaimana tampilannya ketika sudah kita buat CSS dan juga HTML ini? Tampilannya ialah seperti ini. Muncul tampilannya dia. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, inilah tampilannya dari HTML dan CSS tadi. Jadi ini gambar hero-nya ya.
gambar hero image. Lalu ini gambar yang kita buat border radius 50% ya, gambar icon atau gambar profil lah ya, dibilang profil untuk ini. Nah ini dia tadi, untuk bagian menu ya, gambar profil untuk bagian menu, inilah dia. Nah ini dia tadi, kita buat ini. Ketika mouse mendekat ke menu, mouse-nya berubah dari tanda panah menjadi bentuk jari tangan. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah mengatur di CSS-nya, yaitu yang ini, display block. Display block itulah yang membuat pointer itu berubah menjadi bentuk jari telunjuk. Dan ketika didekatkan, dia menjadi bergaris bawah dan warna kuning. Seperti itulah dia. Dan ini kita bisa lihat, ya, saya perbesar dulu. Ketika mouse menyentuh menu ini, tulisannya membesar sedikit ya, membesar sedikit dan warna kuning. Itulah dia yang font size-nya 105%. Dia 105%, artinya dia akan membesar 105 dari ukuran div itu. Itulah dia. Lalu kenapa bisa ini merah? Dari sini dia. Ini titik menu, kelas menu, kita atur di sini. Jadi warnanya merah. Kenapa tidak semua merah? Kenapa hanya ini sampai ini merah? Ya karena kita sudah buat width ya, width dan padding untuk ukuran dari tepi ke dalam. Padding top, tapi ini untuk atas nih. Inilah dia yang menyebabkan width 15%. Lalu, nah ini kalau kita pencet about, berpindah dia ke bawah. Project ke bawah, konten ke bawah. Kenapa bisa begitu? Karena sudah mengatur CSS-nya di bagian menu. Kira-kira ini dia. Display block lah, itulah display block ini yang menampilkan menjadi bisa kalau diklik pindah dia itu sih. Lalu ini tadi ya, kita atur menggunakan tag pre tadi, ini A1 ya. Lalu nah ini dia email yang form tadi, kalau kita masukkan, nah misalnya kita simpan, nah ini dia akan mengkoreksi sendiri. Kita harus menggunakan add katanya. Coba kita tambahkan add, lalu kita pilih simpan. Nah, dia mengkoreksi lagi, incomplete katanya, tidak lengkap. Kita simpan, nah, baru dia bisa. Tapi dia tidak menyimpan ke database ya, karena kita belum membuat database di sini. Inilah fungsi dari input type email. Lalu ini text area ya, kita bisa mengetikkan teks-teks apa-apa saja ya. Kenapa bisa beda ukurannya? Ya karena kita sudah mengaturnya. Di sini dia. Tadi teks area lebar 10, panjang 40. Nah kalau email ini, kenapa ukurannya segitu? Karena nah ini dia, size-nya. Kita sudah buat ukurannya atau size-nya sama dengan 20. Apalagi ya, mungkin ini ya teman-teman, sekilas gambarnya. Ini tadi yang order list tadi, 1, 2 ini order list. Lalu ya, kira-kira inilah gambarannya. Ini kenapa bisa titik-titik? Karena kita buat dot ya tadi di CSS-nya. Ini ya, bordernya 5 pixel dot cyan, jadi dia warnanya cyan tapi berbentuk dot atau titik-titik border. Kira-kira demikianlah teman-teman tampilannya, dan kita sudah belajar membuat portofolio. Jika teman-teman ingin kodenya bisa beritahu di kolom komentar, saya akan kirim kode. Demikian teman-teman yang bisa saya
tampilkan ya. Ini kode HTML, ini kode CSS, dan inilah hasil. Demikian teman-teman yang bisa saya tampilkan. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan dukung saya selalu agar saya semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat, salam jumpa kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.